warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Bung Gadis Channel, di mana channel ini tempat wadah kita bicara sosial, politik, budaya, ekonomi, hukum. Kita bisa bincang-bincang untuk mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh narasumber saya. Di tengah-tengah saya ada politisi yang sangat luar biasa, bukan kaleng-kaleng, ini benar-benar senior, yaitu Bapak Haji Bambang Herdadi SH. Apa kabar Pak Haji? Baik. Sehat selalu Pak Haji. Alhamdulillah. Luar biasa. Kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Haji. Udah lama. Lama banget Pak Haji. Masalahnya Pak Haji Bambang ini pada saat ketemu udah berapa tahun yang lalu tuh masih sibuk di bisnis. Bener. Resign barangkali waktu itu ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di video podcast kali ini jelas saya akan menggali lebih jauh seorang Pak Bambang Herdadi SH. Pak Bambang, kalau boleh saya tanya, Pak Bambang background seorang pengacara, gelar SH. Nah ini sejak kapan sih Pak Bambang masuk ke dunia praktisi hukum? Iya. Jadi sebenarnya cukup lama ya. Kita begitu selesai kuliah tahun 94, kita sudah bergabung dengan teman-teman lawyer dengan lama sih. Iya. Hanya kita praktek secara sendiri tahun 96. Bener ini. Cuma nggak lama. Nggak lama ya. Begitu kita izin praktek kita keluar, hanya beberapa bulan saya dilantik jadi anggota dewan. Oh, nah stop dulu Pak Bambang, jangan dulu. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Nah, di praktisi hukum, karena kan ada gelar di belakangnya ini SH. Nah, tapi apa yang dikemukakan Pak Haji Bambang tadi hanya cukup sebentar saja untuk profesi lawyer. Nah, ini saya mau tanya, kok lawyer ini kan profesi prestise. Ya. Ini tergoda sama politik, apa sih yang melatar belakangi Pak Bambang sehingga dari lawyer ini terjun ke dunia politik praktis ini seperti apa Pak Bambang? Ya, pertama sedikit tentang lawyer saat ini. Saya sebenarnya praktek jadi lawyer udah lama. Cuma hanya waktu itu kan ikut orang nih. Oh iya. Orang. Betul. Ikut orang, kemudian setelah itu saya ikut tes dan lolos. Tidak lah, kalau dulu yang mengundurkannya kan pengadilan tinggi. Iya betul. Dululah surat izin praktek dari pengadilan tinggi. Praktek kita ada beberapa kasus yang kita tangani. Iya. Asik. Perjalanan. Orang ya bilang prestis juga. Ya. Orang bilang prestis ya. Iya. Dan karena yang kita hadapi tentu dari berbagai ini ya, halangan masyarakat. Betul. Dari yang tingkat di bawah sampai terus tingkat ini ya, nggak enak ngomong itu, masa tingkat gitu ya, semua kelas semua kelas ya, kita tangani saat itu. Hanya memang naluri politik kita begitu menggoda gitu. Ini dia. Nih, dimulai nih. Yang melatar belakangi Pak Bambang tergoda ke dunia politik apa nih? Sebenarnya juga agak sombong dikit, terah juga ada sih ya. Oh ada dong. Ada. Dari keluarga atau dari bapak ayah? Ayah saya, dia seorang politisi juga ya. Kemudian saat itu kita kenapa begitu tertarik ya? Waktu itu perubahan, bukan perubahan, maksudnya pergeseran kondisi di mana warga masyarakat Indonesia lelah dengan menghadapi Orde Baru saat itu. Oh iya betul. Saat itu. Sehingga timbullah pergerakan sampai akhirnya Orde Baru ini terhenti, tumbang, maka masuk ke reformasi. Iya betul. Di jeda itulah saya masuk. Di situ ya. Saya ingin menjadi bagian jadi bagian dari reformasi. Walaupun belakangan reformasi kan 15-an juga ya. Betul. Tapi kan pelakunya sih sebenarnya. Reformasi itu bagus. Bagus ya. Jadi mungkin yang paling kuat mendorong saya di politik adalah cita-cita reformasi. Oh iya, jadi isi daripada reformasi
Pak Bambang ingin menunaikan cita-cita reformasi dan harus masuk ke politik praktis. Ya, kita harus menjadi pelaku di dalam. Harus jadi pelaku, betul-betul. Karena kan kalau kita nonton aja di luar juga bisa sebenarnya. Tapi Betul. ketika jadi pelaku kita akan jauh lebih naik. Nah, itu dia. Saya kan pernah sampaikan di beberapa pertemuan dalam banyak hal gitu ya. Ketika saya memberikan pendidikan kepada anak yang saat itu Muhammad Dewan Robert, dia tidak tertarik dengan Iya, betul. politik. Ada yang bilang jahat dan lain-lain. Sesungguhnya politik itu mulia. Mulia. Kalau ada yang bilang politik suci, saya nggak setuju. Iya, mulia. Suci hanya milik Allah ya. Nah, politik mulia. Kenapa? Karena cita-cita dalam politik itu untuk kekuasaan, tetapi setelah itu untuk pengabdian atau ibadah. Kemaslahatan buat umat, ya buat umat lagi kembalinya ya. Itu kan sekarang Karena dikelola sama orang yang baik, orang yang soleh. kalau kabinet, kalau parlemen Betul. dipegang oleh orang-orang tidak baik, Nah, itu dia. ya kebijakannya nggak baik. Nah, itu dia. Kita harus isi. Betul. Pertanyaan kita orang baik belum, baru punya cita-cita yang baik ya. Nah, ke partai mana sih pada saat itu berlabuh? Pertanyaan sekarang ya. Waktu itu ya. Ya, betul itu. Ya. Kita kan jelas balik Baik, sejarah ya, karena memang sejarah ya. Iya. Sejarah itu jelas catatannya nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa. Saya saat itu memang yang semangat dengan reformasi waktu itu PDI Perjuangan. PDI apa PDI Perjuangan? PDI Perjuangan. Oh, udah ganti nama ya pada saat itu Pak Bambang masuk ya. Ya. Tahun berapa kira-kira Pak Bambang pada saat itu? Saya 99. 99. Oh iya betul. Udah perjuangan ya namanya. Sebenarnya 97 udah mulai ya. Udah mulai ya. Cuman puncaknya 99. Itu kan di mana tahun itu kita dilantik pertama jadi anggota dewan. Tahun 99 itu ya. Kenapa sih pilih PDI Perjuangan? Tadi saya bilang bahwa pada saat itu PDI Perjuangan begitu semangat dalam reformasinya. Iya betul. Kan? Pada saat itu. Betul. Semangat. Ya karena kita cita-cita reformasi. Pak Haji Bambang langsung terjun ke politik praktis dengan Partai PDI Perjuangan tahun 99. Pak Bambang masuk menjadi anggota legislatif. Ya. Luar biasa nih. Nah ini dedikasi beliau ini juga nggak kaleng-kaleng juga, di mana Subang tercatat merajai suaranya di Partai PDI Perjuangan. Nah setelah menjadi calon legislatif, nah itu Pak Bambang pernah jadi ketua DPRD. Ya. Nah ini gimana ceritakan dong dari ini? Jadi kita itu waktu itu dalam bahasa hari-hari ya. Iya. Agak sedikit eksklusif dengan 3 sebutan kan. Itu kan 3 sebutan. Kata orang ya. Betul. Dan itu Bambang Maman. Nah itu. Itu nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal pada saat itu fenomenal sekali itu. Di Indonesia betul. itu hanya ada satu bupati, wakil bupati, ketua dewan dari PDI pada saat itu ya. Itu dia. Jadi kita. Betul. Nah, ketika pertama kali jadi ketua dewan, Iya. Maman Yudia ketua fraksi, Iya. saya ketua komisi. Nah, ketua komisi. Gitu kan? Betul. Seiring berjalan waktu, Pak terpilih jadi bupati, Pak Maman wakil bupati, saya Bang sendiri sebagai ketua DPR. periode transisi pertama. Periode transisi pertama tahun 2003. benar 2003. Nah ini sosok Pak Bambang menghantarkan PDI Perjuangan di Kabupaten Subang menjadi luar biasa, dan ketiga tokoh ini sangat fenomenal di Indonesia baru terjadi ya. Bupati, wakil bupati dan ketua DPRD-nya dari satu partai PDI Perjuangan pada saat itu ya. Nah setelah itu Pak Bambang selesai menjadi ketua DPRD tahun berapa itu? Kan itu tadi transisi 2003-2004. Setelah itu pemilihan definitif. Oh definitif, ya. 2004-2009. Ya betul. Jadi saya 2 periode ya. 2 periode ya. 2 periode. Di usia yang saat itu relatif ya usia muda sih saat itu. Iya, betul. Lagi senang-senang suka jalan-jalan. Oh iya, dan saya juga sebagai saksi nih Pak, kalau main ke ketua DPRD, nih tunggu dulu, sholat, ini kan luar biasa nih kan. Nah, ini kan di samping fenomenal gitu kan, kesetia kawanan, keakraban, persahabatan dengan 3 tokoh ini kan, dari satu payung partai yang sama, Pak EE, Pak Maman, Pak Bambang, bahkan istilah orang juga
dalam tanda petik ada yang bilang trio wek-wek. Iya. Trio wek-wek katanya. Sebutan itu Pak loh. Bambang, kangen nggak sih ke sahabat-sahabat Pak Bambang nih ketiga orang itu? Pasti kangen ya. Ada rasa ya kangen itu ya. Kita kan. Walaupun sekarang berbeda partai ya. Ya. Jadi sejarah itu nggak bisa dihilangkan. Iya. Kita itu dalam satu golongan. Iya. Dalam acara-acara tertentu kita suka bareng sebenarnya. Tapi komunikasi silaturahim masih jalan. Masih, karena kita nggak masalah. Walaupun sekarang saat ini berbeda haluan partainya ya. Kan ini hanya jembatan perjuangannya saja kan. Benar. Nah, ini luar biasa nih Pak Bambang. Nah sekarang Pak Bambang itu di Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Pak Bambang masuk ke PKS tahun berapa? Saya masuk ke PKS, saya lupa, cuman kurang lebih mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu lah ya. Nah sekarang di pemilu 2024 ini Pak Bambang menjadi calon legislatif untuk DPR Provinsi Jawa Barat. Dapil SMS Subang, Majalengka, Sumedang. Nah, jadi saya mau gali lebih dalam tentang calegnya. Asal jangan gali lubang ya. Karena kan beliau ini pengalamannya luar biasa, ya kan, sebagai kader terbaik juga, jabatan ketua DPRD juga. Jadi kalau sekarang pun dia masuk di PKS, nah tentu dia punya pengalaman bagaimana dia melakukan action terhadap masyarakat sehingga masyarakat mudah atau dengan mudahnya kan gitu berkomunikasi dengan Pak Haji Bambang sehingga mendapatkan suatu daya tarik atau simpati. Nah ini caranya seperti apa? Dulu kan Pak Bambang di PDI Perjuangan kan begitu luar biasa kan, yang namanya Pak Bambang bahkan salam ininya sangat terkenal gitu kan. Yang tinggal. Nah itu sangat terkenal. Nah ini Pak Bambang sekarang di PKS, apakah akan sama melakukan strategi pada saat Pak Bambang di partai dulu? Sama. Seperti apa? Cuman bedanya gini mungkin ya. Saya lihat dulu ya, kenapa saya pindah PKS ya. Pertama, ini sudah PKS ya ngomong. Jadi kalau PKS ngomongnya agak beda dikit. Wasilah. Siap. Kalau wasilah itu kalau bahasa Sunda cukang lantaran. Cukang lantaran. Betul. Penyambungnya cukang lantaran jembatan yang ke sana ya. Jadi wasilahnya sebenarnya anak saya dulu. Iya, Pak Bambang. Muhammad Julian Robert ya. Terlebih dahulu ya Ya. ke PKS. Dia dirayu, digoda sama anak Pak Bambang untuk ikut ke PKS. Dia di Jerman sekolah, ternyata dia iya. di Kol sana. Oh. Pulang dari sana, Iya. banyak komunikasi dengan Muhammad Julian Robert. Akhirnya saya masuk ke PKS. Oke. Setelah melewati perdebatan yang sangat panjang. Semakin ke sini, saya melihat kalau dulu saya masuk PKS lebih terdorong dan mengikuti jejak anak. Iya. Kalau dulu ya. Kalau sudah ke sini, saya semakin mempelajari dan memahami tentang nilai-nilai ya. Iya, nilai-nilai di dalam Di PKS ya, platform PKS ya. Saya lihat sekarang PKS ini mungkin ya, ini kan pandangan saya. Iya. Orang boleh berbeda. Menurut saya PKS ini partai nasionalis yang religius. Nah, itu kan Siap. nasionalis yang religius. Jadi dia lengkap ini. Nah, itu kan. Iya, di PKS ini ya. Ya, di PKS ini. Iya. Nasionalisnya seperti apa? Nasionalisnya kita bisa lihat kecintaan PKS terhadap negeri ini luar biasa. Benar. Semua ungkapan tentang PKS bicara tentang cinta negeri. Iya. PKS ini damai. Iya. Kalau tidak cinta negeri dia kan tidak damai. Kan? Nah, betul. Dia damai, santun, ramah. Iya. Insya Allah akhlakul karimahnya. Iya. Itu kan yang intinya. Itu yang paling tidak kan pendapat saya. Iya. Orang boleh berbeda. Iya. Nah, itu dia membuktikan bahwa dia cinta tanah air. Betul. Bicara religius, ya hari-hari kan kita setiap acara pertemuan ada liko yang khusus ya. Betul. Kalau sekarang namanya UPA. Iya. Unit pembinaan anggota ya. Betul. Kita bicara persoalan dunia dan akhirat. Maksudnya tidak melulu dunia. Nah, tidak melulu dunia. Tidak sekuler ya. Dunia dan akhirat. Benar. Ini kalau dia pasti kan nasionalis dong. Nah, benar. Kita kan Benar. akhiratnya itu yang religius. Benar. Gitu kan. Satu paket lah ya. Iya dong. Kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan untuk bekal di akhirat ya.
Betul. Gitu. Nah, terus seperti apa lagi nih di samping tadi awalnya kan mengikuti jejak anak, Ya. setelah mengikuti terjun langsung di PKS. Nah, ini jadi menambah mantap keyakinan Lebih Pak Bambang. memahami ya. Nah, lebih memahami Memahami tentang nilai-nilai tadi. nilai-nilai tadi ya. Jadi udah pas menurut hati dan pikiran Pak Bambang ya, bahwa Pak Bambang berada di partai ini di samping ya. Tahu nggak SP? SP Sangat pas. sangat luar biasa. Nah, tadi kan oke lah sangat pas. Nah, sekarang kan kembali kepada strategi. Nah, Ya. otomatis kan Pak Haji Bambang nggak main-main, kita kan di dapil SMS kan. Ya. Dan tidak hanya melulu di Subang, tetapi juga di Majalengka dan Subang. Nah, selama ini sejauh mana Kang Bambang melakukan konsolidasi atau melakukan konsolidasi dengan daerah seperti Majalengka dan Sumedang? Sering saya ditanya tentang strategi ya. Iya. Strategi yang saya sampaikan mungkin bagi orang bukan sebuah strategi, tapi bagi saya strategi. Iya. Salah satu strategi keberhasilan itu adalah akhlak. Akhlak. Kenapa akhlak? Bagaimana mungkin orang mau suka sama kita kalau akhlak kita buruk? Betul. Makanya perbaiki akhlak dulu deh. Iya. Dari akhlak, aplikasi dari perbaikan akhlak, Iya. kita membangun jaringan lewat silaturahmi. Di Majalengka itu Di juga semua, ya? Di semua Majalengka, Sumedang, Ya. seperti itu ya. Nah, jaringan kita terus bangun. Semua kalangan jaringan. Hal yang paling ini adalah salah satu jaringan, boleh jadi mungkin jaringan terbesar di Subang, bahkan mungkin menurut saya di Indonesia, adalah jaringan di bidang pendidikan. Pendidikan banyak sekali organisasi. Iya. Kita komunikasi semua gitu. Ya selain juga kita membangun jaringan dengan komunitas, kita membangun jaringan dengan semua pokoknya. Ya. Jadi silaturahmi ini dalam rangka pembentukan jaringan. Jaringan sudah terbentuk banyak, maka ini akan menjadi simbol-simbol kekuatan. Nah, itu dia. Pokoknya, Simbol-simbol ya, kekuatan. kalau sudah ada simbol kekuatan, ketika kita punya keinginan, kalau bahasa ini kenopnya tinggal pijit track gitu kan ya. Gitu kan. Kalau sudah dipijit maka semua bergerak gitu kan. Gitu. Berarti punya tim khusus juga dong Pak Bambang Iya, ya. Rahasia. Tim yang lengkap bisa. Lengkap ya. Lengkap tanda kutip gitu ya. Nah, lengkap ukuran yang kita bisa ya lengkap lah itu ada. Semua tim ada kita, mulai dari tim strategi, IT dan lain ada gitu. Terus untuk di internal PKS sendiri untuk dapil SMS berapa orang Pak Haji? Dari Subang ya? Ya dari SMS ya. Pak, kalau dari maksudnya SMS itu kan ada 3 kabupaten ya? Iya, maksudnya berapa Subang, caleg? Subang 3. Subang 3. Saya Dr. Cep sama Ibu Elina. Di luar Subang? Di luar Subang itu ada teman-teman kita sama Sumedang 3, Majalengka 3. Oh, jadi sama lah ya di dapil yang sama SMS ya. Pak Bambang yakin menang? Yakin, insya Allah. Optimis? Optimis. Sekali. Masa saya bilang pesimis? Kalau bilang Karena kan kan ini kompetitif di internal PKS sendiri kan lebih dari 7 apa ya di dapil SMS kan untuk internal PKS sendiri. Nah, jadi tadi apa yang disebutkan oleh Pak Haji Bambang dengan membentuk atau simpul-simpul silaturahim, simpul-simpul kekuatan untuk menyatukan persepsi satu hati lah artinya kan dengan Pak Haji Bambang. Anggap itu tim sesnya Pak Bambang lah ya udah terbentuk di berbagai kabupaten seperti Subang, Majalengka dan Sumedang. Ya. Nah, jadi selama ini udah banyak melakukan sosialisasi seperti konsolidasi seperti apa Pak? Tiap hari kita bergerak ya. Hampir tiap hari ya. Bukan hampir tiap hari. Mobile terus. Supaya terutama dalam 1 tahun terakhir ya. Kalau dulu kita masih ada jeda. Sekarang tiap hari. Tiada hari tanpa silaturahmi. Jadi jujur aja ya kita konsen lebih banyak di Subang sih sebenarnya. Sebenarnya Ya, Subang karena daerah kita. Oh iya. Dari sisi hak pilih Subang ini, satu kabupaten Subang itu kalau disatukan Majalengka dan Sumedang itu hampir sama. Paling hanya selisih 100.000. Jadi Subang ini satu kabupaten Subang
hampir sama dengan Majalengka dan Sumedang. Benar-benar Nah, banyak sekali Subang penduduk. makanya konsentrasi aja di Subang dulu. Terus Subang aja masih banyak yang belum kita gali. Iya. Namun demikian tentu Sumedang dan Majalengka bagian dari kita ya. Iya. Kita juga datang ke sana. Hanya intensitasnya Lebih banyak di Subang. Sumbangan itu. Gitu. Terus yang membuat Pak Bambang masuk sebagai calon legislatif, motivasinya apa sih untuk Subang, untuk Majalengka, untuk Sumedang? Ya, jadi gini, jujur aja kan setelah agak stuck lama ya Iya. di politik, saya nyaris candu politik hampir hilang pada diri saya pada saat itu. Tanya risetnya terlalu lama atau gimana? Terlama ya. Tapi murabi saya, Iya. kalau PKS murabi guru. Iya, murabi guru. Saya guru ya. Murabi saya Pak Agus Masur nih. Nah, betul. Wakil Bupati. Ya, sahabat saya juga. Ya, sahabatnya. Sahabat Pak Danis ya. Jadi dia terus meminta kepada saya supaya saya masuk menjadi calon caleg ya dalam rangka support PKS saat awal begitu. Ya, saat awal. Tapi kalau sekarang kita juga punya tanggung jawab moral kan. Ketika saya sudah menjadi caleg kan gitu maka tidak sekedar harapan murabi dan pimpinan partai untuk saya tapi sekarang sudah ada semangat pada diri kita. Iya. Untuk terus saya juga bekerja keras berjuang untuk memenangkan kompetisi ini gitu. Tanda kutip ya, menang kompetisi dan kan kita ini tujuan kita menggapai kekuasaan kan untuk berdakwah, ibadah kan. Saya harus menjadi bagian dalam syiar ini. Saya harus menjadi bagian di dalam dakwah ini. Begitu. Nah, artinya di tengah-tengah hiruk pikuk masyarakat, khususnya di dapil SMS lah gitu. Apa sih yang bisa Pak Bambang lihat dari ekonominya? Misalkan Pak Bambang termotivasi menjadi caleg itu ingin membenahi ekonomi masyarakat supaya mudah orang menjadi kesehatan, gampang kerja gitu kan. Nah ini seperti apa Pak nanti cita-cita Pak Bambang khususnya di dapil SMS? Baik. Pertanyaan Danis ini sudah benar-benar masuk kepada justru cita-cita sejati dari PKS secara nasional. Luar biasa. Jangan dapat bocoran. PKS ini kan 3 program utama ya. Kita ingin menciptakan pangan murah. Esensinya sangat luar biasa bagi masyarakat kalau pangan murah, senang banget itu. Iya dong. Benar. Satu pangan murah. Yang kedua kerja mudah. Pangan murah, kerja mudah. Dan yang ketiga sehat itu mudah. Sehat itu mudah. Luar biasa. 3 program unggulan PKS, utama ya PKS. Pangan murah. Nah, seperti apa pangan murah? Pangan murah ini sekarang terjangkau, daya beli masyarakat. Sekarang kan harga beras mahal loh. Masya Allah, sekarang ini seorang usaha tidak mudah, sangat sulit. Kita kan sebagai pelaku usaha merasakan ya, bukan kata orang, kita merasakan sulitnya luar biasa. Pergerakan usaha kita sekarang paling pada kisaran 30%. Dari sebelumnya kan luar biasa. Agak lebih sombong tuh. Dulu kan tinggi ya, maksudnya agak bagus lah, agak bagus. Sekarang drop sampai 70%. Jadi 30% kita masih jalan. Kan ini menandakan bahwa menurut saya indikasi ya bahwa kondisi ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Efek daripada itu menyebabkan itu pangan menjadi mahal. Terutama bahan-bahan pokok. Termasuk bahan-bahan kebutuhan petani. Sudah mahal langka juga. Itu salah satu yang kita ingin perjuangkan ke depan, bagaimana pangan menjadi murah, pupuk menjadi murah, barang itu mudah dicari. Jadi daya beli masyarakat meningkat. Otomatis Kan? Benar. Gitu, mencari kerja gampang. Ya, gampang kan? Seperti apa? Sekarang berapa juta di Indonesia orang kena PHK. Itu kan sudah PHK yang ada juga perlakuannya kontrak. Ini kan hal yang harus kita benahi kan. Benar. Gitu kan ya, bagaimana kita kembali normal wajah ya.
ke depan kita ingin mendorong agar investasi ini mendorong untuk tenaga kerja terus ditingkatkan kembali. Benar. Judulnya jadi bagaimana pengangguran menjadi semakin berkurang, semakin tertekan lah ya. ya semakin tertekan. Kalau hilang kita juga nggak belum tertekan supaya turun. Jadi lapangan usahanya atau lapangan kerja makin meningkat. Gitu kan. Sehat mudah. Kita tidak melihat kasuistik sebuah rumah sakit dan lain-lain, tetapi dalam fakta sekarang ya, bagaimana ketika orang menggunakan fasilitas BPJS. Nah, iya betul. Sudah birokrasinya rumit, pelayanannya juga lambat, fasilitas yang diberikan juga kurang. Kan gitu ya. Betul. Ini kan sebenarnya. Nah, dibenahi seperti apa nih nanti? Kita kan judulnya tadi kesehatan mudah, sehat. Ya, sehat mudah. Nah, pertama, bagaimana BPJS ini diberikan dengan pelayanan yang tidak terlalu birokratik. Nah, setelah itu ya, jadi biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu berat. Fasilitas yang diberikan tentu harus ditingkatkan. Harus mumpuni lah ya. Iya, jangan di bawah standar lah. Gitu kan ya. Iya benar. Sehat itu benar-benar mudah. Nah, jadi mudah. Makanya kan, jadi kalau sekarang kadang-kadang dalam kondisi urgent orang dihadapkan pada birokrasi yang sulit. Tidak sedikit mereka pada ini tidak terdorong karena persoalan-persoalan tadi ya. Gitu. Jadi artinya 3 program unggulan ini kan dari apa namanya PKS ya. PKS gitu kan. Jadi kerja pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Nah, ini kalau ketiga program ini tersosialisasikan apik, baik ke masyarakat dapil Pak Bambang, saya rasa banyak masyarakat yang ini udah disampaikan Pak Bambang ke konstituen. Secara bertahap kita lakukannya. 3 ini ya. Ya, salah satunya ini lewat podcast ya. Benar. Benar. Omongan Bapak tapi nurutan nih kayaknya. Iya. Baik, intinya kan itu sangat fundamental kebutuhan dasar masyarakat di tengah-tengah masyarakat, yaitu ya kita kan harus pangan harus murah, mencari kerja harus gampang, sehat itu harus mudah. Jadi artinya sehat jadi susah, jadi mahal, berbelat-belit ngurusin BPJS, umpamanya kan banyak birokrasinya, ini itulah, seolah-olah kan sehat itu susah nggak mudah. Nah, ini luar biasa ini 3 program ini. Terus target berkata Pak Mamun dari PKS untuk DPRD provinsi, apakah 3 kursi atau berapa kursi untuk SMS? Harapannya minimal 3 kursi. 3 kursi ya. 3 kursi. Termasuk Pak Haji Bambang sendiri. Pak Bambang, barangkali ini kan seumpama atau andai kata atau mudah-mudahan bila Pak Bambang menang menjadi anggota legislatif Provinsi Jawa Barat. Di sini kan ada 3 pokok fungsi tugas anggota DPR, budgeting, legislasi, dan pengawasan. Nah, akan seperti apa Pak Bambang ke konstituen Pak Bambang di jalur SMS dengan 3 fungsi tadi? Jadi saya sering sampaikan ya, kalau saya jadi, nah itu dia. 3 yang saya pasti dengar nih masyarakat khususnya sebuah. 3 yang saya pikir. 1, saya dan keluarga. Iya. Yang kedua, tim kita. Yang ketiga, rakyat sebagai penerima manfaat pembangunan. Itu. Nah, yang terakhir ini nih. Iya. Yang terakhir ini saya harus memaksimalkan 3 fungsi tadi. 3 fungsi tadi harus dimaksimalkan. Legislasi ya. Ya, bagaimana membuat aturan-aturan itu dia yang memberikan kemudahan berpihak kepada rakyat. Betul. Gitu ya. Legislasi aturan kan? Iya, legislasi. Kemudian tentu penganggaran. Anggaran ya. Budgeter ya. Kita ini punya otoritas di dalam anggaran. Kita
harus benar-benar menempatkan anggaran itu sesuai dengan prioritas. Itu dia, berpihak kepada tadi itu. Berpihak kepada rakyat kita. Rakyat. Yang sekarang dan udah lama sih sebenarnya infrastruktur ini masih tetap masih unggulannya. Iya masih ya unggulannya karena untuk aksesibilitas lah Ya. agar ekonominya mudah. Infrastruktur, kesehatan, Ya. ekonomi, Ya. pendidikan, air bersih, itu hal yang akan sangat kita pikirkan. Benar-benar. Khususnya di dapil SMS ya. Iya dong, sesuai dengan dapil kita ya. Konstituennya Pak Haji Bambang ya. Dan yang pengawasan Ya. tentu anggaran itu kita buat Pengawasannya. untuk dilaksanakan oleh eksekutif. Untuk dilaksanakan oleh eksekutif, Ya. tentu kita tidak melepas begitu saja. Begitu kita anggarkan eksekutif melaksanakan, Ya. maka kewajiban kita untuk mengawasi agar apa yang kita anggarkan benar-benar dilakukan, Dilaksanakan dan benar-benar diterima manfaatnya oleh masyarakat ya Pak Bambang. Oke Pak Bambang, untuk terakhir kira-kira pesan apa untuk konstituen Pak Bambang, tim Pak Bambang, atau apa aja sebagai closing statement Baik. dari seorang Pak Bambang ya dari SK? Baik. Harapan saya, ayo saya bermain tadi bersama-sama dengan warga masyarakat SMS Subang Sendang, Ya. kita bersatu padu, bahu-membahu untuk mensukseskan pemilu ini dengan baik, Ya. yang kemudian kelak menghasilkan menghasilkan Calon legislatif yang bermutu, calon legislatif yang berkualitas. beralakul karimah. Berarti khususnya dari PKS ya. Sekali lagi dari PKS. Yang baik-baik lah. Ya. Termasuk 3 program tadi tuh. Tentu. Ya, silakan masih. Baik. Saya kira itu saja Baik. mereka. Ya, siap. Ya. Dan saya juga terima kasih kepada saudara-saudara kita, teman kita yang Iya. cukup lama bergabung di dalam perjuangan ini ya. Termasuk Kang Dadis, Iya, iya. sahabat saya yang baik hati, Amin, amin, amin. yang calon masuk surga nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Pak Haji Bambang dari Esa, terima kasih banyak atas bincang-bincang di podcast ini, dan mudah-mudahan apa yang tadi Pak Haji Bambang uraikan, paparkan gitu kan, banyak sekali program-program unggulan yang ditawarkan oleh Pak Haji Bambang, luar biasa ini untuk masyarakat. Pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Ini esensinya sangat luar biasa sekali ini. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakan Pak Haji Bambang sebagai calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di dapil SMS, mudah-mudahan cita-cita Bapak Bambang terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau sudah jadi, jangan lupa kepada basis konstituen Pak Bambang. Insyaallah. Baik pemirsa dari channel dimanapun berada, demikianlah saya bincang-bincang dengan Pak Haji Bambang, di mana Pak Haji sebagai tokoh politik senior di Kabupaten Subang ini bukan kali-kali, saya ulangi sekali lagi, ini benar-benar senior, sahabat saya juga. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakan Pak Haji Bambang di dapil SMS dan kelak menjadi legislatif dari DPR Provinsi Jawa Barat tetap sayang, tetap dedehnya ke konstituennya, Amanah, istiqomah dan istiqomah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.